Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Halo teman obsesif, balik lagi di podcast obsesif masih bersama HRD Bacot. Di episode kali ini, kita bakal bahas soal kesempatan promosi dan naik gaji. Siapa sih yang gak pengen gaji gede dan didapat dengan cara cepat? Penasaran kelanjutannya? Eits, sebelum kita ngobrol lebih banyak, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaikmu untuk podcast obsesif di Spotify ya. Nah sekarang, yuk kita simak episode kali ini. Sedang merintis bisnis baru, ingin menambah perspektif, atau ingin menambah motivasi dan kisah inspiratif? Dengarkan podcast Smart Inspiration hanya di Spotify. Persembahan KG Radio Network, part of KG Media. Bahasan soal gaji kayaknya jadi topik yang selalu ramai dan banyak bikin triggering. Triggering soal angka biasanya. Udah banyak konten di sosmed atau YouTube yang isinya nanyain anak-anak muda, berapa sih gaji lo selama sebulan? Ada yang jawab 20 juta, 30 juta, sampai bahkan 50 juta. Yang terbaru sih 70-100 juta ya. Kadang kita bertanya-tanya, kok bisa sih anak-anak muda sekarang punya gaji segede itu padahal belum lama kerja? Apa sih yang mereka kerjain? Di mana perusahaannya? Well, sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan gaji gede dan promosi yang bisa lo dapatkan tentunya. Tapi apakah caranya cepat? Secepat apa? Secara reguler, naik gaji dan promosi itu adalah dua hal yang bisa berbeda dan sama. Maksudnya gimana tuh? Untuk mendapatkan kenaikan gaji dan promosi, lo harus menjadi karyawan permanen terlebih dahulu. Kalau karyawan kontrak ya bisa juga sih, tapi lebih kepada kenaikan besaran gaji yang tertulis di kontrak untuk periode tertentu. Naik gaji bisa didapatkan ketika lo sudah bekerja selama 1 tahun penuh dengan syarat sudah menjadi karyawan tetap. Kenaikan gaji biasanya diberikan di awal tahun setelah cycle performance review dilakukan oleh atasan lo. Performance ini kemudian dikonversi menjadi angka dan besaran persentase kenaikan gaji. Nah, performance ini biasanya berbuah promosi kalau lo bisa konsisten dalam kurun waktu tertentu. Biasanya, promosi diberikan setelah 3 tahun di posisi yang sama setelah melalui proses talent review. Di dalam promosi juga ada skema kenaikan gaji yang tentunya lebih besar dari kenaikan tahunan. Bisa cepet nggak mincot? Bisa aja, tapi performance lo harus outstanding terus. Dan kurang dari 3 tahun baru lo bisa naik gaji dan dapetin promosi. Itu pun lo harus punya kompetensi dan drive yang bagus buat modal kerja untuk mencapai performance yang outstanding. Cara kedua adalah dengan apply untuk posisi-posisi seperti manajemen trainee. Teman obsesif bisa dapat promosi yang udah jelas kapan waktunya dan start gaji lo pun udah cukup tinggi ketimbang karyawan reguler lainnya. Tapi sekali lagi, cara ini juga nggak mudah dan nggak cepet. Lo mesti persiapin proses seleksinya dari awal. Proses seleksi yang harus dilewatin pun nggak sekali 2 kali. Lo harus mengikuti program manajemen trainee yang berkisar 2-3 tahun paling cepat. Belum lagi tanggung jawab yang langsung gede di awal, karena ekspektasi dari perusahaan adalah lo orang-orang terpilih dengan kompetensi yang mumpuni. Nah, cara ketiga adalah dengan counter offer. Counter offer adalah proses di mana atasan meng-counter offering yang diterima oleh timnya dari calon perusahaan barunya. Tujuannya ya supaya karyawan nggak jadi pindah kerja. Counter offer biasanya punya nilai yang sama atau bahkan jauh lebih gede dari offering calon karyawan. Menggiurkan bukan? Bukan. Lah, kenapa bukan? Karena counter offer itu sebenarnya merusak skala gaji dari perusahaan. Kalau di counternya masih dalam range gaji sih, it's okay. Tapi kalau udah melebihi, maka itu menjadi nggak baik teman obsesif. Di samping itu, counter offer juga bisa memberikan ekspektasi tambahan yang berlebih dari atasan lo. Dengan gaji yang lebih tinggi, tentu ada harga yang harus dibayarkan juga. Nah, udah ada 3 contoh cara gimana dapat gaji gede dan promosi nih. Tapi ada yang cepet gak sih mincot? Nggak ada dong. Karena semuanya butuh proses untuk mencapai hal tersebut. Kita mungkin melihat orang lain bergaji besar. Namun, kita tidak melihat langsung proses bagaimana cara mereka sampai pada tahap tersebut.
Nah, alih-alih untuk mendapatkan cara yang cepat, lebih baik berpikir bagaimana cara kita memantaskan diri untuk bisa mendapatkan kesempatan promosi dan gaji yang gede. Karena semakin tinggi posisi dan semakin besar gaji yang diterima, maka semakin besar tanggung jawab, kompetensi yang dibutuhkan, serta semakin banyak waktu dan energi kita yang harus kita sisihkan. Sampai di sini dulu ya episode obsesif bareng Mincot kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya nggak akan kalah seru. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan Twitter Medio di @medio_bkgmedia dan pantengin terus konten-konten seru seputar dunia kerja di media sosial Twitter serta Instagram di @hrdbacot. Mincot dan segenap kru obsesif pamit undur diri dulu ya. See you! Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya ya.